Hehehe, kembali lagi di channel Folder Film, gudangnya film bagus. Kali ini Mimin mau mereview salah satu film terbaik sepanjang masa, berjudul Forrest Gump. Dibintangi aktor top Tom Hanks sebagai pemeran utama, menceritakan kisah perjalanan hidupnya penuh dengan kejutan. Langsung aja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung full spoiler. Film ini diawali dengan menceritakan seorang pria bernama Forrest yang sedang duduk menunggu kendaraan umum di sebuah halte bus. Dirinya yang ramah menawarkan sebuah kotak coklat ke calon penumpang lainnya. Walaupun dicueki, Forrest mulai banyak berbicara tentang kisah hidupnya. Sewaktu kecil, Forrest memiliki struktur tulang belakang yang kurang bagus, sehingga ia tak dapat berdiri. Maka dari itu, ia membutuhkan alat penyangga pada kakinya agar dapat berjalan. Tak sampai di situ, Forrest juga memiliki IQ di bawah rata-rata. Kondisinya ini membuatnya tak jarang ditertawakan oleh orang-orang. Forrest sudah tak memiliki ayah, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ibu Forrest menyewakan kamar-kamar kosong di rumahnya yang cukup besar di daerah Alabama, layaknya sebuah motel. Nah, di awal film ini kita akan melihat bagaimana kasih sayang ibunya begitu besar dan optimis bahwa anaknya nanti akan jadi orang hebat. Saat mendaftar sekolah, sang kepala sekolah menolak Forrest karena IQ-nya masuk kategori idiot dan wajib masuk ke sekolah khusus. Ibu Forrest sangat tidak suka jika anaknya diperlakukan berbeda. Maka dari itu ia menanyakan, apakah ada hal khusus yang bisa ia lakukan untuk Forrest bisa masuk ke sekolah umum. Biadabnya, sang kepala sekolah mengiyakan. Namun jika ibu Forrest mau bersetubuh dengannya. Ada sebuah pepatah yang ibu Forrest katakan kepadanya berbunyi, hidup itu layaknya sebuah kotak coklat. Kita tak pernah tahu akan dapat apa. Simpelnya kalau orang Indonesia bilang, yang namanya takdir tuh nggak ada yang tahu. Contohnya, Forrest waktu kecil bertemu Elvis Presley sebelum top. Dan cara Forrest jogetlah yang menginspirasinya hingga terkenal. By the way, waktu memasuki sekolah pun tiba. Saat naik bus sekolah, tak satu pun siswa yang mau menjadi teman Forrest, kecuali seorang gadis kecil bernama Jenny. Sejak pandangan pertama, Forrest sudah menaruh hati dengannya. Mulai saat itu, keduanya sering menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Di balik kebaikan hati Jenny, ia sebenarnya memiliki masalah dengan ayahnya yang seorang pemabuk. Tak jarang Jenny diperlakukan kasar, maka dari itu ia tak ingin pulang ke rumahnya. Hingga suatu hari, akhirnya dinas sosial mengetahui kejadian ini dan memindahkan Jenny untuk diasuh oleh neneknya, yang tak jauh dari rumah Forrest. Tak jarang, jika malam Jenny menyelinap untuk tidur bersama Forrest. Lanjut cerita, menurut Forrest, keajaiban tuh nggak ada yang tahu kapan datangnya. Sebagaimana waktu ia kecil ketika pulang sekolah dan dibully oleh teman-teman SD-nya. Ia dikejar dan dilempari batu. Jenny menyuruhnya untuk lari sebisa mungkin atau ia akan terluka parah. Forrest berusaha mengayunkan kakinya, berlari dari kejaran, dan saat itulah tiba-tiba keajaiban terjadi. Forrest mulai bisa berlari, bahkan sangat kencang, meninggalkan anak-anak nakal tertinggal jauh. Mulai saat itu, kemanapun tujuannya, Forrest akan tempuh dengan cara berlari. Waktu berlalu, dan kini Forrest sudah duduk di bangku SMA, namun masih saja dibully oleh teman-temannya. Sampai suatu hari ia berlari sangat kencang karena dikejar menggunakan mobil, dan tak sengaja masuk ke sebuah lapangan American football. Para pemain serta pelatih yang melihat kemampuan Forrest dalam berlari cukup terkejut, dan ini menjadi tiket bagi Forrest untuk masuk ke bangku kuliah. Tak satu pun tim lawan mampu menandingi kemampuan Forrest dalam berlari. Hal ini yang membawa universitasnya berhasil menjadi juara nasional. Bahkan Forrest dimasukkan ke dalam jajaran terbaik pemain American football dan berkesempatan bertemu dengan Presiden US. Dan saat ditanya sama Presiden bagaimana perasaannya bisa bertemu dengannya, Forrest dengan lugunya jawab kebelet pipis karena kebanyakan minum soda tadi. Walaupun selama ini Jenny dan Forrest selalu satu sekolah, namun saat kuliah keduanya berpisah. Jenny pergi ke Universitas Khusus Perempuan. Sesekali Forrest datang mengunjunginya. Berbeda dengan Forrest yang belum tahu mau jadi apa, Jenny memiliki impian untuk menjadi seorang penyanyi solo akustik. Waktu berlalu dan modal main American football, Forrest berhasil menyelesaikan kuliahnya.
Di waktu yang bersamaan, dunia militer sedang membutuhkan banyak anggota baru untuk ikut perang. Forrest tanpa pikir panjang modal dapat brosur mendaftarkan dirinya. Nah, saat di camp militer, Forrest akhirnya menemukan sahabat baru bernama Benjamin Buford Blue, disingkat Baba. Seorang kulit hitam Amerika dengan kepribadian yang sangat ramah dan memiliki cita-cita suatu hari memiliki kapal penangkap udang. Ibu, nenek, dan buyut Baba adalah seorang pembantu yang jago dalam memasak berbagai hidangan dengan bahan dasar udang. Tak heran, Baba akhirnya sampai bisa menyebutkan berbagai hidangan udang yang jika disebutkan sampai butuh waktu seharian baru habis. Forrest sendiri selama pelatihan nampaknya cocok dengan dunia militer. Karena menurutnya cukup bersihkan tempat tidur, berdiri tegap, dan menjawab dengan lantang. Ia bahkan ternyata cukup ahli dalam merakit senjata, sampai dirinya dipuji oleh atasannya. Di suatu malam, Gam yang diberi majalah porno menemukan salah satu modelnya adalah Jenny menggunakan baju universitasnya, yang berujung dirinya harus di DO. Kini Jenny berprofesi sebagai penyanyi solo di sebuah klub. Sesuai cita-citanya, bedanya ia tak mengenakan sehelai kain pun saat tampil. Sebenarnya, Jenny memiliki suara yang bagus, tapi orang-orang hanya menginginkan tubuhnya. Forrest sendiri mengunjungi Jenny yang kebetulan tak jauh dari camp militernya, yang melindungi Jenny dari para lelaki hidung belang, bahkan menyatakan cintanya. Namun, dirinya ditolak mentah-mentah dan dianggap tak mengerti apa itu cinta. Forrest yang sedih akhirnya hanya pamit ke Jenny karena dirinya akan dikirim ke Vietnam untuk perang. Akhirnya Forrest dan Baba dikirim ke Vietnam untuk ikut perang. Di sana, ia di bawah komando Letnan Dan Taylor. Letnan Dan memiliki keluarga berlatar belakang militer. Buyut-buyutnya sampai bapaknya pun seorang pejuang yang gugur di setiap sejarah perang Amerika. Seperti biasa, Forrest yang selalu berpikir positif menuruti segala arahan dari pimpinannya. Ia melewati berbagai medan selama di Vietnam. Bahkan saat mereka sedang tugas, hujan turun tak ada hentinya. Di tengah beratnya medan perang, Baba sempat menanyakan apakah Forrest berkenan untuk membuka usaha udang bersamanya setelah pulang dari Vietnam. Forrest tak berpikir panjang dan mengiyakan tawarannya. Di lain sisi, Forrest tak sedikit pun melupakan Jenny. Tiap malam, ia menyempatkan waktu untuk menulis surat, dan di akhir surat selalu menuliskan salam cinta dari Forrest Gump. Singkat cerita, di suatu siang hujan air akhirnya berhenti. Namun sekejap itu juga berubah menjadi hujan peluru. Mereka dikepung. Tak sedikit dari prajurit yang tewas. Letnan Dan menyuruh pasukannya untuk mundur, menyuruh Forrest untuk lari meninggalkan medan pertempuran. Forrest pun berlari tanpa menoleh ke belakang. Dengan kemampuan larinya, ia berhasil sampai ke tepi sungai. Namun, ia hanya sendirian dan baru teringat bahwa sahabatnya, Baba, masih tertinggal di belakang. Ia kemudian memutuskan kembali untuk menolong sahabatnya. Namun, setiap masuk kembali ke hutan, Forrest malah menyelamatkan anggota lain yang terluka. Bahkan, Forrest menyelamatkan Letnan Dan yang sudah terluka parah. Walaupun sebenarnya Letnan Dan melarang dirinya untuk diselamatkan dan ingin mati terhormat di medan perang sebagaimana kakek-kakeknya. Saat menyelamatkan Letnan Dan, Forrest terkena tembakan di bokong. Cuman Forrest mengira itu cuma gigitan serangga dan tetap berlari. Di scene ini kita lihat bagaimana Forrest benar-benar rela berkorban buat sahabatnya. Walaupun sebentar lagi hutan bakal dihujani bom dari langit, Forrest tetap ngotot kembali ke sana buat nyari Baba. Dan akhirnya ketemu. Namun, sayangnya luka Baba sudah sangat parah. Akhirnya, saat berhasil sampai ke tepi danau, Baba menghembuskan nafas terakhirnya. Tanpa disadari, di masa kini, orang yang mendengarkan cerita Forrest sudah berganti. Forrest kemudian melanjutkan cerita, di mana akhirnya seluruh prajurit yang terluka dirawat. Dan ia sangat bahagia karena di samping ranjangnya ada Letnan Dan. Namun, Letnan Dan merasakan sebaliknya. Ia merasa hancur, tak berguna karena tak bisa mati terhormat di medan perang. Ditambah lagi, kini kakinya harus diamputasi. Tak lama setelah dirawat, Letnan Dan dipulangkan. Forrest tak lama kemudian mendapat panggilan untuk ke istana. Ia diberi penghargaan atas jasanya menyelamatkan banyak prajurit saat di Vietnam. Presiden memberikan medali penghargaan dan bercanda agar Forrest memperlihatkan bekas tembakan di bokongnya. Si Forrest yang polos malah nunjukin beneran. Saat selesai acara dari istana, Forrest memutuskan untuk berkeliling jalan-jalan.
dan tiba-tiba ditarik untuk ikut rombongan protes besar-besaran yang sedang terjadi di istana. Ia dan para aktor bohongan disuruh berbaris untuk naik ke panggung, memberikan kesaksian tentang bagaimana perang di Vietnam harus dihentikan. Forrest yang polos memberikan kesaksian, namun audio panggung mati karena disabotase. Saat akan turun dari panggung, terdengar dari jauh suara teriakan seorang gadis yang ternyata Jenny. Forrest langsung mendatanginya untuk melepas rasa rindu. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama, dan saat malam Jenny mengajaknya ke markas komando para pendemo. Di sana Jenny memperkenalkan pacarnya bernama Wesley. Namun hubungan keduanya tak berjalan mulus. Di sana bahkan hanya karena cekcok biasa, Wesley menampar Jenny yang memicu amarah Forrest. Forrest akhirnya diusir dari markas komando. Ia kemudian menasihati Jenny soal pacarnya yang kasar dan harusnya lebih memilih Forrest sebagai pacarnya. Ia berjanji tak akan pernah menyakiti Jenny. Sayangnya sekali lagi ia ditolak. Jenny menganggap jalur hidup mereka berdua sangat berbeda. Walaupun demikian, Forrest sudah sangat senang sekaligus sedih. Karena pagi harinya mereka berdua harus kembali berpisah. Forrest sendiri saat di rumah sakit kemarin menemukan bakat alaminya, yaitu bermain pingpong. Jago banget. Ia ditugaskan menghibur para tentara yang sedang dirawat dengan permainan pingpongnya. Bahkan, ia adalah salah satu orang pertama yang dikirim ke China mewakili Amerika melawan para komunis melalui pertandingan pingpong. Saat pulang kembali ke negaranya, Forrest sempat cukup terkenal hingga diundang ke berbagai acara TV. Di tengah kesibukan, Forrest tak sengaja bertemu dengan Letnan Dan yang kini kondisinya semakin memprihatinkan. Ia tampak sangat depresi. Dan untuk menutupi kekesalannya akan takdir Tuhan, Letnan Dan banyak menghabiskan waktunya hanya untuk mabuk-mabukan. Kebetulan saat itu malam tahun baru, Forrest dan Letnan Dan menghabiskan waktu bersama di sebuah bar. Ia menyampaikan cita-citanya untuk memenuhi janjinya dengan almarhum Baba terkait memulai bisnis kapal penangkapan udang. Cita-cita ini ditertawakan oleh Letnan Dan, dan ia berjanji jika Forrest berhasil jadi kapten kapal penangkap udang, Letnan Dan berjanji akan menjadi rekan penangkap udang pertamanya sambil tertawa. Di awal malam tahun baru, mereka berdua ditemani wanita di sebuah penginapan. Namun Forrest menolak untuk bersetubuh dan wanita itu pun akhirnya marah. Forrest diledek dengan sebutan idiot. Letnan Dan ikut marah membela Forrest dan mengusir kedua wanitanya. Namun saat mengusir, ia malah terjatuh dari kursi roda dan ditertawakan. Otomatis membuat dirinya merasa semakin hancur. Lanjut ke beberapa bulan kemudian, Forrest kembali diundang ke istana untuk bertemu presiden yang kesekian kalinya karena prestasi tim pingpong Amerika. Kembali insiden lucu terjadi, yaitu di hotel yang Forrest inapi ia melaporkan suatu kejadian yang menyebabkan sang presiden harus mengundurkan diri. Peristiwa ini dikenal dengan nama The Watergate Incident di sejarah Amerika, dinamai berdasarkan nama lokasi terjadinya. Waktu kembali berlalu, akhirnya Forrest dibebas tugaskan. Ia langsung bergegas pulang untuk bertemu ibunya yang kini sudah berumur. Di dalam rumah terlihat ada banyak alat pingpong dengan wajah Forrest. Ibunya menyampaikan sebuah perusahaan alat pingpong ingin mengendorse-nya. Cukup tanda tangan di sebuah kontrak, Forrest kemudian dibayar 25.000 US dollar. Nominal yang lumayan untuk di tahun 1972. Forrest bukannya foya-foya, malah memilih menepati janjinya ke Baba untuk memulai bisnis udang. Tak lupa ia mengunjungi makam Baba terlebih dahulu yang kebetulan berada di depan halaman rumah keluarganya. Forrest kemudian membeli sebuah kapal penangkap udang tua, serta menamainya dengan nama wanita terindah yang bisa ia ingat, yaitu Jenny. Ia lalu memulai usahanya dalam menangkap udang. Namun ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Sudah seharian berlayar dan ia cuma berhasil menangkap 5 ekor udang. Bahkan ia ditertawakan oleh nelayan lainnya. Di saat Forrest sibuk main pingpong sampai jadi kapten kapal udang, Jenny selama ini malah menghabiskan waktunya dengan hura-hura dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jenny sudah mengalami kecanduan berat, hampir saja membuatnya bunuh diri. Di suatu pagi, Forrest tiba-tiba kedatangan Letnan Dan di dermaga. Forrest bahagia banget dan bergegas ke arah Letnan Dan, sampai-sampai lupa memarkirkan kapalnya. Letnan Dan menepati janjinya setelah menerima surat dari Forrest. Sejak saat itu mereka berlayar bersama, namun hasilnya masih nihil. Karena gak nemu-nemu udang setelah ikhtiar, Forrest berdasarkan celetukan Letnan Dan meminta bantuan Tuhan untuk keberuntungan dengan rajin berdoa di gereja tiap minggu. Hasilnya nih masih sama aja. Mereka tak menemukan satupun udang di kemudian hari.
Letnan Dan kemudian meledek doa-doa Forrest. Baru abis ngomong gitu, tiba-tiba badai datang. Berdasarkan sejarah, badai ini menjadi salah satu yang terbesar di Amerika. Letnan Dan malah semakin meledek Tuhan dan sudah siap untuk ditenggelamkan. Akibat peristiwa ini, hampir seluruh kapal penangkap udang hancur, kecuali kapal milik Forrest. Keajaiban terjadi sejak saat itu. Menangkap udang menjadi sangat mudah bagi Forrest. Tingginya permintaan udang dan hanya kapal mereka yang bisa diandalkan menjadikan pendapatan mereka meningkat pesat. Kapal mereka kini sampai 12 armada. Akhirnya, Forrest mendirikan sebuah perusahaan sendiri di bidang penangkapan dan pengolahan udang bernama Baba Gum Shrimp. Bapak-bapak yang dengerin cerita Forrest dari tadi nggak percaya sama sekali kalau Forrest adalah pemilik Baba Gum Shrimp. Karena gak mungkin kalau miliuner duduk di halte bus. Nenek-nenek di sampingnya yang ikut mendengarkan cerita awalnya ngira juga kalau Forrest bohong. Namun enak aja dengerin ceritanya. Nenek ini percaya setelah akhirnya Forrest nawarin buat kasih lihat foto Letnan Dan dan dirinya berdasarkan majalah bisnis. Forrest melanjutkan cerita. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Letnan Dan mulai yakin akan Tuhan dan menerima takdirnya yang selama ini ia eluhkan. Di suatu sore di atas kapal, Forrest menerima kabar bahwa ibunya sakit. Ia kemudian langsung lompat dari kapal dan berenang tanpa pikir panjang pulang ke kampung halamannya di Greenbow, Alabama. Ia sangat khawatir akan kondisi ibunya. Sampai di rumah, ibu Forrest mengatakan ia menderita kanker dan waktunya tak akan lama lagi. Bagi Forrest, ibunya adalah segalanya. Maka dari itu, ibunya menjelaskan bahwa jangan khawatir jika beberapa lama lagi ia akan sendirian, karena kematian adalah bagian dari kehidupan. Ia juga memberikan nasihat yang kita dengar di awal film. Hidup layaknya sebuah kotak coklat. Kita nggak tahu bakal dapat yang mana. Namun, apapun yang Tuhan sudah titipkan, kita harus melakukan yang terbaik. Sebagaimana Ibu Forrest telah mencoba memberikan yang terbaik untuk anaknya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ibu Forrest menghembuskan nafas terakhirnya. Sejak saat itu, Forrest memutuskan untuk tak kembali ke kapal dan menyerahkan segala urusan bisnis ke Letnan Dan. Yang beberapa waktu kemudian, ia menerima surat yang katanya uangnya sebahagian diinvestasikan di salah satu perusahaan yang menurut Forrest adalah perusahaan buah. Padahal itu adalah raksasa teknologi yang kita kenal saat ini. Yap, Apple Incorporation. Walaupun kekayaan Forrest semakin berlipat-lipat, bukan yang foya-foya, ia mengikuti kata mamanya. Untuk hidup, manusia hanya memerlukan harta secukupnya, selebihnya hanya untuk pamer. Maka dari itu, Forrest memutuskan menggunakan hartanya untuk membangun banyak tempat ibadah, mendirikan rumah sakit, serta ia tak melupakan keluarga sahabatnya Baba. Dengan jumlah uang yang Forrest kirimkan, kini ibu Baba tak perlu lagi bekerja sebagai pembantu, malah sebaliknya. Forrest sendiri sehari-hari menghabiskan waktunya sebagai tukang potong rumput di stadion dengan sukarela. Hal ini ia lakukan karena hobi aja motong rumput. Namun di balik semua itu Forrest masih saja merasa hampa. Karena yang ia inginkan hanya Jenny yang kini entah di mana. Tak sehari pun Forrest melupakan Jenny. Hingga suatu hari tiba-tiba Jenny datang. Forrest sempat kira itu hanyalah mimpi. Ia sangat bahagia dengan kedatangannya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama layaknya dahulu kala dan banyak bercerita soal apa yang telah ia lalui selama ini. Namun, Jenny tak menjelaskan sedikit pun alasannya kenapa pulang. Demi membahagiakan Jenny, Forrest rela lakuin apa aja. Bahkan romantisnya, ia memetik bunga terbaik dari kebun tiap pagi buat ditaruh di kamar Jenny. Bagi Forrest, masa-masa inilah yang paling indah di hidupnya. Suatu malam akhirnya Forrest memberanikan diri untuk mengajak Jenny nikah dan berjanji bakal jadi suami yang baik. Namun cintanya kembali ditolak. Forrest kecewa banget sampai ngomong, gue emang gak pintar, tapi gue tahu apa itu cinta. Saat tengah malam, Jenny ke kamar Forrest dan menyampaikan perasaan cintanya. Mereka berdua akhirnya ya gitu deh. Namun, pagi-pagi buta Jenny langsung pergi kembali berkelana sebelum Forrest bangun. Sejak hari itu Forrest merasa sangat kesepian. Tak henti ia memikirkan kenapa Jenny kembali meninggalkannya. Hingga di suatu siang, Forrest tiba-tiba merasa ingin berlari. Maka ia pun berlari sampai ke pinggir kota. Baginya masih kurang cukup jauh, ia pun melanjutkan berlari hingga ke kota sebelah. Dan masih belum merasa cukup juga. Sampai akhirnya Forrest mentok ketemu laut. Ia kemudian berbalik dan berlari tanpa alasan yang jelas.
Keisangan ini akhirnya berlanjut hingga sudah mencapai 2 tahun. Ia berlari dan media TV mulai mempertanyakan alasan Forrest lari. Apakah demi perdamaian dunia atau bentuk protes lainnya? Namun Forrest sendiri pun heran dengan perasaannya yang niatnya hanya cuma pengen aja. Forrest tak berhenti berlari kecuali untuk tidur dan makan. Perilaku Forrest yang ia sendiri anggap tak masuk akal malah menjadi inspirasi banyak orang. Forrest kemudian mendapatkan banyak pengikut dan tidak sedikit juga yang meminta ide atau inspirasi darinya. Waktu berlalu dan akhirnya setelah berlari selama 3 tahun, 2 bulan dan 16 hari, Forrest memutuskan untuk berhenti. Setelah ia akhirnya memahami kenapa ia berlari selama ini. Seperti kata ibunya, letakkan masa lalumu di belakang terlebih dahulu jika kau ingin menata masa depan. Beberapa tahun kemudian, Forrest menerima surat dari Jenny, mengajaknya bertemu di alamat yang ia tuliskan di pos. Makanya hari ini ia sedang menunggu bus nomor 12 untuk ke alamat yang diberikan. Cuman dari tadi belum ada yang lewat. Sang nenek-nenek baik yang mendengarkan cerita dari tadi menjelaskan alamat yang ia tuju tak perlu naik bus dan cuma 4 blok dari halte ini. Maka Forrest pun segera berlari. Walaupun selama ini keduanya tak pernah saling komunikasi, Jenny memperhatikan Forrest dari berita-berita di koran dan TV. Hari ini ia bertemu untuk menyampaikan permintaan maaf atas perilakunya. Dan yang paling penting, ternyata setelah pertemuan mereka yang lalu, Jenny hamil dan mengasuh seorang diri anaknya yang ia namai Forrest juga seperti nama ayahnya. Mendengar hal itu membuat Forrest cukup panik. Tiba-tiba punya anak dah gede aja. Yang paling gue salut, walaupun Forrest termasuk bodoh secara nilai IQ, ia cukup pintar dan memperhatikan apakah anaknya memiliki kekurangan yang sama dengannya. Jenny memberitahu bahwa Forrest kecil termasuk yang paling cerdas di antara teman sebayanya. Jenny melanjutkan bahwa dirinya saat ini sedang sakit. Ia memiliki virus di tubuhnya yang dokter pun belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Forrest dengan senang hati menawarkan ingin merawat Jenny dan Forrest kecil di rumahnya di Alabama. Akhirnya keduanya pun menikah. Letnan Dan bersama tunangannya hadir menambah lengkapnya kebahagiaan Forrest di hari pernikahan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Kondisi Jenny semakin menurun. Di saat-saat terakhir, Jenny yang khawatir akan kematiannya sempat bertanya, apakah Forrest merasakan hal yang sama ketika berada di medan perang? Ia menjawab dengan polosnya tidak tahu. Karena selama di masa-masa tersebut, Forrest kadang hanya fokus di antara indahnya pemandangan langit di tengah sawah Vietnam saat hujan berhenti. Seperti sama waktu ia berlayar mencari udang, maupun pas lari selama 3 tahun. Dari sini kita bisa paham, maksud scene ini menunjukkan bahwa di setiap kesulitan dalam hidup selalu ada hal yang bisa kita syukuri. I love you. Sayangnya beberapa waktu kemudian, Jenny akhirnya meninggal dan dikuburkan di bawah pohon tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Tak jarang Forrest mendatangi kuburan istrinya hanya untuk menceritakan berbagai hal, terutama bagaimana tumbuh kembang si Forrest kecil. Forrest mencoba menepati janjinya menjadi suami dan ayah yang baik. Ia merawat Forrest kecil dengan usaha terbaik, sebagaimana ibunya membesarkannya dahulu. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Terakhir, Forrest hanya menyampaikan ia akan selalu merindukan Jenny dan tak akan jauh jika ia membutuhkan sesuatu. Dan dengan begitu, film pun tamat. Sebenarnya di film ini ada banyak hal yang lucu terkait Forrest dan plot twist sejarah Amerika. Mimin tak sanggup untuk menceritakan detail sepenuhnya, karena hanya ingin mengajak penonton sekalian mengambil hikmah dari ceritanya. Salah satu hal yang bisa kita ambil dari Forrest, sekalipun ia bodoh, tapi tak pernah menyerah dalam menjalani sesuatu. Forrest mencoba mengambil setiap kesempatan dalam hidupnya dan memberikan yang terbaik. Selebihnya, ia tak peduli dengan hasilnya. Yang penting, jalanin aja dulu. Hal lain yang sangat penting, bagaimana Forrest sangat mencintai ibunya dan menghargai yang namanya teman. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.